Maaf Tuan Putri. Seorang pemuda bernama Karebet mendatangi rumah pamannya yang seorang kepala desa. Ia berniat menjadi prajurit dari Kesultanan Demak dan ia pun menanyakan informasi mengenai penerimaan prajurit-prajurit baru kepada pamannya tersebut. Apakah Paman sudah mendengar kapan Keraton Demak menerima prajurit-prajurit baru? Aku belum mendengarnya. Ada berita dari istana. Siang ini Sultan Trenggono berkenan semayang di Masjid Demak. Oh ya, Karabet, kau membantu aku. Harus kupersiapkan. Mari. Karebet pun dengan sigap membantu pamannya untuk mempersiapkan kedatangan Sultan Trengganu. Di saat semua warga desa menunggu kedatangan sang sultan di luar masjid, Karebet malah terpaku di depan masjid. Bagaimana kabarnya Ki Lor Ganjur? Baik, Baginda. Pengawal sultan yang melihatnya lantas menegur dan memintanya untuk menyingkir. Karebet yang merasa kebingungan langsung melesat melompati kolam dan tembok masjid dengan ilmu meringankan tubuhnya. Siapa anak muda itu? Anak muda itu jangan boleh pergi. Baik, Baginda. Mundarang, tahan dia. Sultan Trengganu yang menyaksikannya langsung kagum. Karebet pun ditahan oleh para prajurit karena dianggap melakukan hal yang tidak sopan. Anak desa yang tidak tahu sopan. Tapi Tutup mulutmu. Baginda pasti akan menghukummu. Awas, jangan pergi. Kau akan dihukum gantung. Setelah melaksanakan sholat, sang sultan pun menemui Karebet. Nampaknya Sultan Trengganu tertarik dengan kemahiran pemuda tersebut. Namamu siapa? Karebet, Baginda. Ampun, Baginda. Karabet ini anak kemanakan hamba. Paman Karebet yang takut melihat kejadian tadi langsung meminta ampun kepada Sultan. Tanpa disangka, sang Sultan malah menawarkan Karebet menjadi prajurit pengawal di istana. Akan aku tertarik padanya. Kau mau menjadi prajurit pengawal istana? Iya, Baginda. Dirgapati, ya aku terima menjadi prajurit pengawal istana. Baik, Baginda. Karebet pun tersenyum dengan bahagia. Cita-citanya sejak lama akhirnya terlaksana juga. Singkat cerita, Karebet pun berlatih serius untuk menjadi seorang prajurit. Namun kemahiran olah kanuragannya tidak disukai oleh dua prajurit senior. Mereka meminta kepada kepala pelatih prajurit untuk menguji kemampuan Karebet. Dia harus kita beri pelajaran. Ada apa? Setiap orang yang akan menjadi prajurit Demak, menurut ketentuan yang berlaku, harus diuji dulu kemampuannya. Untuk mengetahui sampai di mana tingkat kemampuannya. Baiklah. Salah satu dari prajurit senior pun menguji kemampuan Karebet. Namun dengan mudah ia dapat dikalahkan oleh pemuda tersebut. Melihat hal ini, Ki Lurah Wirajaya pun maju untuk menguji olah kanuragan Karebet.
Akhirnya mereka pun berduel seru. Lagi-lagi Karebet mampu menandingi sang kepala pelatih ini. Merasa terdesak, Ki Lurah Wirajaya meminta para prajuritnya untuk menyerang Karebet. Sultan Trengganu yang sedari tadi melihat pertarungan mereka langsung meminta Temenggung Dirgapati untuk melerainya. Wirajaya menghadap Sultan. Ia berusaha menutupi rasa kesalnya kepada Karebet dengan mencoba memfitnahnya. Namun sang Sultan tahu bahwa Wirajaya berbohong kepadanya. Ia pun memecat Wirajaya sebagai lurah prajurit pengawal istana, lalu mengangkat Karebet sebagai penggantinya. Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Kau licik, Wirajaya. Karena itu, kau aku pindahkan ke kesatuan lain. Karebet, kau kuangkat menjadi lurah prajurit pengawal istana. Di suatu pagi yang cerah, putri keraton Ratu Kambang tanpa sengaja berpas-pasan dengan Karebet yang sekarang sudah menjadi kepala pengawal. Nampak sang putri cantik jelita ini terkesima dengan penampilan Karebet yang gagah dengan pakaian seorang kepala pengawal. Maaf Tuan Putri. Tidak apa-apa. Itu kan lurah prajurit pengawal istana yang baru. Apakah orang itu namanya Mas Karebet? Dia tampak lain dengan pakaian seperti itu. Benar, Tuan Putri. Suatu saat sang adik Ratu Kambang yang melihat kakaknya terpesona oleh Karebet, lalu ia merencanakan agar Karebet bisa menemui Ratu Kambang. Suruh si gendut, Ki Lurah Karebet, dipanggil kakang Mbok Ratu Kambang di Putren. Ada apa, Nam? Di Keputren, Ratu Kambang yang sedang asik membatik tiba-tiba dikagetkan oleh kehadiran Karebet. Seketika ia terkesima, hatinya berdebar hebat. Ia merasakan gugup memandang wibawa sang Arjuna. Ada yang perlu saya bantu, Tuan Putri? Aku ingin agar kau melepaskan burungkuk itu. Apakah Tuan Putri tidak bisa? Bisa, bisa. Ratu Kambang ini nampak tak mampu menahan gejolak hatinya. Ia berusaha menatap Karebet. Darahnya mengalir deras, lalu ia mengutarakan hasratnya. Apakah kau tidak mengerti perasaanku, Karebet? Tuan Putri adalah Sekar Kedaton, sedang aku hanyalah orang desa. Putri Baginda Sultan. Kehadiran Karebet di Keputren dilaporkan oleh dua prajurit senior ini kepada Wirajaya. Wirajaya nampak geram, namun tiba-tiba muncul dua orang tamu misterius yang ingin menemuinya. Kalian pergi dulu, aku ada tamu. Baik, Ki Lurah. Wirajaya seperti merencanakan sesuatu dengan dua orang tamunya ini. Sementara itu di Keputren, nampak Ratu Kambang resah gelisah menanti kedatangan Karebet. Diponolo bersama Mundara mengintai. Karebet mengetahui jika ada prajurit yang mengintainya. Lalu dengan sekelebat, ia melompati tembok Keputren dengan mudahnya. Cepat, laporkan hal ini ke Temenggung Dirgapati. Temenggung Dirgapati lalu bergegas menuju ke Putren. Ia terkejut Karebet muncul dari belakangnya. Ada seseorang yang masuk ruang Keputren. Aku baru saja mengelilingi Keputren ini. Mungkin kalian salah lihat. Dan aku tidak menjumpai seorang pun. Kisah cinta terlarang Ratu Kambang dengan Karebet akhirnya sampai juga ke telinga Ibunda Permaisuri. Sang bunda menyarankan agar Ratu Kambang tidak meneruskan hubungannya dengan Karebet. Berterus teranglah Ratu, hubunganmu dengan lurah prajurit bernama Karebet. Tidak layak kau berhubungan dengan seorang prajurit. Aku sudah terlanjur mencintainya, Bunda. Sultan Trenggono nampak kecewa. Ia yang sejak awal kagum dengan Karebet, namun tidak ingin wajahnya tercoreng akibat hubungan putri istana dengan kepala pengawalnya. Maka sang sultan pun memutuskan akan menghukum Karebet. Sebagai seorang sultan, aku tidak mau anak desa Tingkir itu mencoreng wajahku.
Demi untuk menegakkan wibawaku, Karebet harus dihukum. Di luar istana, warga desa yang akan direkrut menjadi prajurit-prajurit Kesultanan Demak sudah bersiap untuk digembleng. Terlihat Karebet dan Temenggung Dirgapati mengawasinya. Para prajurit senior memberi arahan-arahan kepada warga desa tersebut. Apakah pendadaran untuk para calon prajurit sudah bisa dimulai? Para calon prajurit, mulai! 1, 2, 3. Namun tiba-tiba muncul Dadung Ngawuk yang terobsesi menjadi kepala pengawal kesultanan. Ia mencoba menerobos tempat pelatihan, namun dihalang-halangi oleh beberapa prajurit. Panggil lurah yang menjadi pemimpinmu itu. Tidak bisa. Temenggung dan Karebet lalu menghampirinya. Dadung Ngawuk pun menantang siapa saja untuk mencoba ilmunya. Berhenti! Aku sanggup dicoba oleh siapapun. Ayo, maju. Karebet yang melihat Dadung Ngawuk dengan mata batinnya sadar bahwa wujud asli orang tersebut adalah makhluk yang menyeramkan seperti sosok Gondoruo. Lantas ia pun menerima tantangan Dadung Ngawuk untuk menguji ilmu olah kanuragannya. Dadung Ngawuk pun terkapar dan tak berdaya lagi. Sultan Trenggono yang mendengar kejadian tersebut lalu menyidang Karebet. Ia dianggap bersalah karena bertindak sewenang-wenang dengan membunuh Dadung Ngawuk. Lalu Sultan mencabut kewenangan dari Karebet sebagai lurah prajurit istana. Karebet, menyalahgunakan kekuasaanmu dengan cara sewenang-wenang. Maka sebagai hukumannya, kedudukanmu sebagai lurah prajurit pengawal istana, aku cabut kembali. Nyatanya hukuman ini bukanlah karena Karebet menghabisi Dadung Ngawuk, tapi mengenai hubungannya dengan Putri Ratu Kambang. Kau harus segera meninggalkan istana Demak. Ampun Baginda. Hamba mohon diri. Karebet pun terusir dari istana dan Wirajaya kembali menjadi lurah prajurit kesultanan. Dirgapati, serahkan kembali kedudukanmu kepada Wirajaya. Di tempat lain, Wirajaya dan dua orang tamu misteriusnya berniat merencanakan pemberontakan terhadap Kesultanan Demak. Kekuatan prajurit Demak sekarang telah menjadi lemah. Tapi, aku tidak setuju kalau melancarkan serangan pada saat ini. Tunggu saatnya yang baik. Sementara itu, Karebet menemui pamannya dan atas saran dari pamannya ini, Karebet lalu menemui Ki Ageng Butuh yang masih kerabat dari ayahnya, Ki Ageng Pengging. Permisi Ki Ageng. Bukankah kau? Karebet Ki Ageng. Oh iya. Ki Ageng Butuh lantas menyuruh Karebet untuk menemui sekaligus berguru kepada Ki Buyut Banyu Biru. Dan untuk meningkatkan ilmu yang telah kau miliki itu, apabila kau mau berguru kepada Ki Buyut Banyu Biru, beliau adalah orang tua yang mempunyai pengalaman yang sangat luas. Singkat cerita, Karebet pun diterima dengan baik oleh Ki Buyut Banyu Biru beserta 3 murid lainnya. Ia lalu digembleng olah kanuragan tingkat tinggi di atas perbukitan ini. Setelah menerpa ilmunya, suatu malam Ki Buyut Banyu Biru meminta Karebet untuk kembali ke Demak dengan ditemani ketiga muridnya. Aku rasa esok adalah hari yang paling tepat. Anak Mas ingin kembali ke Demak. Terima kasih Ki Buyut. Mereka pun turun gunung hingga sampai ke tepian Sungai Tuntang yang deras. Tunggu, naik. Saat akan menyeberangi sungai tersebut, Mas Karebet merasakan hadirnya siluman buaya.
Tak lama kemudian muncul buaya besar yang beralih rupa menjadi wanita cantik. Ia adalah siluman buaya penunggu Sungai Tuntang. Setelah berhasil menundukkan siluman buaya, Karabet bersama 3 murid Ki Banyu Biru langsung menuju pesanggrahan Gunung Prawoto. Aku menyerah, bukan aku kalah. Sekarang, naik rakit itu. Terima kasih. Di jalan, Mas Wanca melihat seekor kebo, lalu ia berniat memasukkan sesuatu ke mulut kerbau tersebut. Di pesanggrahan, nampak Sultan Trenggono, Ratu Kambang, dan Permaisuri sedang asik melihat atraksi dari para prajurit keraton. Hadir juga Wirajaya yang kembali menjadi lurah prajurit. Tanpa sepengetahuan mereka, ada sekelompok orang datang dari dalam hutan. Mereka adalah para pemberontak yang sudah diarahkan oleh Wirajaya. Sesaat kemudian, tiba-tiba ada seekor kerbau mengamuk memasuki arena. Para prajurit mengepungnya, namun tak mampu menundukkan kebo tersebut. Mas Kabaret pun muncul dengan dibantu oleh ketiga temannya, yaitu Mas Wanca, Ki Wuragil, dan Ki Wila berhasil menundukkan kerbau tersebut. Saat bersamaan, para pemberontak menyerang pesanggrahan. Wiraraja dan 2 prajurit setianya, Diponolo dan Mundara, ikut terlibat pemberontakan ini. Mas Karebet dan 3 orang murid Banyu Biru berusaha menghadang dan melawan para pemberontak itu. Akhirnya, Wirajaya pun tersungkur, para pemberontak tewas. Mas Karebet pun berhasil mendapatkan simpati kembali dari Sultan Trenggono. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di film Indo jadul lainnya. Salam jadul, mantap.